Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui rahmat, taufik dan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua, kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Kita diberikan kesehatan sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nilaian daripada hidayah, taufik dan inayahnya. Kita bisa kembali duduk di sini melaksanakan daripada kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Semoga dengan keistiqomahan kita ini kita diwafatkan Allah Ta'ala mati dalam mati syahid karena menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan dengan kematian syahid kita nantinya Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Rasulullah SAW, pembawa kebenaran kepada umatnya, pembawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan tak lupa kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW, yaitu nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu kemarin kita membicarakan bagaimana yang namanya istilah uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri supaya selamat hati kita, supaya jangan terpengaruh daripada kecintaan kepada dunia. Namun bukan sampai di situ, kita disuruhkan lagi untuk bermasyarakat, yang istilah dalam ilmu tasawuf itu namanya suhbah. Suhbah kemarin dengan beberapa syarat. Yang paling utama itu adalah kita menggugurkan daripada jabatan kita di masyarakat, supaya kita terlatih di dalam kita tawadu, di dalam kita beribadah kepada Allah. Kita tidak ada akuan diri lagi di dalam kita beribadah. Nah, itu di antara adab-adab kita lah di dalam bermasyarakat. Ini suatu khotimah, artinya penutup. Jadi kitab ini hampir selesai, inilah hampir 5 tahun sudah. Cuma kita dahulu menyelesaikan daripada tugas imam yang terdahulu sebelum saya di sini. Beliau sempat beberapa halaman membaca, namun tidak sempat mengkhatamkan kalimat kitab ini. Lalu kita bersama-sama kembali membaca supaya nilai atau niatan baik beliau dahulu selama menjadi imam di sini sempurna dipandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pelanjut di sini cuma sekadar mengambil berkah daripada beliau-beliau yang niat mereka itu dahulunya mau membahas masalah ilmu tasawuf atau ilmu pembersih daripada hati. Pada menyatakan adab bersahabat berserta orang yang kita kenal, dan orang yang tiada kita kenal di dalam masyarakat yang secara umum. Adapun adab beserta orang yang engkau kenal, artinya yang betul-betul keseharian ini sering kita temui. Nah, yang paling pasti, yang sering kita temui itu adalah keluarga kita. Nah, itulah. Jadi ada adab.
Karena Nabi SAW pun di dalam sabda beliau, innallaha addabani fa ahsana adabi. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu adab dan aku diperbaiki Allah Ta'ala adabku. Nah, adab pertama yang dicontohkan Rasulullah karena beliau berteman lah, senang bersenda gurau di dalam berteman, yaitu di dalam rumah tangga beliau. Nah, lalu baru adab tersebut dicurahkan atau dikeluarkan di masyarakat. Jadi yang pertama yang kita kenal dulu bagaimana adab kita di dalam rumah tangga itu, dan yang kedua baru di masyarakat. Setengah daripada adab kita beserta mereka itu artinya orang-orang yang kita kenal, bahwa jangan engkau hina akan seseorang daripada mereka itu, maka bahwasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu. Nah, mudah-mudahan ia lebih baik daripada kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan hati kita, bahwasanya kita jangan menghinakan anggota keluarga kita ataupun yang di luar daripada rumah tangga kita, karena kita tidak tahu rahasia daripada orang-orang yang berteman dengan kita ini. Bila kita melihat orang itu tua, kata Imam Ghazali, maka anggap mereka lebih banyak amalnya ketimbang kita. Bila kita lihat orang itu lebih muda daripada kita, kata Imam Ghazali, maka kita pandang mereka lebih bersih daripada dosa ketimbang kita yang sudah lama hidup di dunia ini banyak melakukan dosa. Lalu timbul ada sifat ketawaduan. Cuma kita kembali lagi pada pelajaran yang minggu lalu. Ketawaduan di sini terkadang bisa orang itu tawadu atau merendahkan diri itu karena manusia, kan begitulah. Selama orang itu tidak menggugurkan daripada jabatan profesinya di hadapan manusia, artinya bukan dengan sebab jabatan inilah dia itu bergaul dengan manusia, maka selama jabatan tersebut atau pangkat kita tersebut kita rasakan di dalam diri kita ada, selama itu pula tawadu yang kita laksanakan itu tawadu karena manusia. Ada pejabat tinggi datang kita hormati, ada yang pejabat tidak tinggi biasa-biasa saja, berarti kita tawadunya itu karena pangkat jabatan manusia. Nah, sehingga yang arti maksud tawadu karena Allah itu adalah kita menggugurkan daripada perasaan diri kita ada jabatan, ada pangkat di masyarakat, artinya biasa-biasa saja. Nah, itu sohbah kemarin lah. Jadi kita tidak bisa menghinakan orang karena kita memandang bahwasanya manusia itu lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab yang pertama. Dan setengah daripadanya lagi bahwasanya jangan engkau ta'zimkan atau muliakan mereka itu sebab karena dunia mereka. Pokoknya bila semakin tinggi jabatan orang tuh sampai dicium tangannya. Bila pejabat tinggi itu datang, kita ini lebih tua misalnya lah daripada pejabat yang datang tadi, kita muliakan, kita cium tangannya. Berarti ini karena jabatan tadi kita muliakan. Man tawadda'a li ghaniyin liginahu zahaba sulusa dinihi. Barang siapa, kata Rasulullah, bertawadu artinya merendahkan diri, ligoniyin kepada orang yang kaya jabatannya, kaya dengan pangkatnya, kaya dengan hartanya, zahaba sulusa dinihi, maka Allah akan menghilangkan 2/3 agama. Jadi agama kita ini 100% lah, 100% kalau dibagi 2/3 itu tinggal 1/3. Menang mana 2/3 dengan 1/3? Menang 2/3. Maka bila orang memuliakan seseorang itu karena jabatannya, 2/3 agama di dalam diri kita akan dihilangkan Allah. Akan dihilangkan Allah. Maka agama itu, kata Rasul, ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya semua nasihat. Bila nasihat di dalam diri kita ini 2/3 dibuang Allah, tinggal 1/3, maka 2/3-nya itu dimasuki setan. Sehingga apabila orang itu tawadu dengan karena jabatan seseorang, tawadunya karena ini orang kaya, maka pemikiran kita untuk nasihat-nasihat yang kita keluarkan, yang kita curahkan melalui mulut kita, itu nasihatnya nasihat secara nafsu.
Nya ada orang tuh pala bila dinasihati menerima nasihat tuh tenang hatinya. Padahal kata-katanya istilahnya tuh bahasanya bahasa kasar lah, tapi orang senang menerimanya. Tapi ada orang tuh bernasihat nih lah, kata-katanya lemah lembut, tapi orang tidak mau menerima. Kenapa? Dikarenakan nasihat ini akan masuk ke dalam dada. Kita tolak ukur nih lah, kebaikan itu tolak ukurnya di mana? Kita jangan pandanglah bahasanya bahasa kasar nih lah, bahasanya bahasa lembut. Ini bahasa kasar ini bisa menenangkan hati seseorang, bahasa lembut ini belum tentu bisa menenangkan hati seseorang. Ada seorang sahabat Ma'bad kalau tidak salah namanya, itulah di dalam kitab Majalisus Saniyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah, itu datang kepada Rasulullah SAW. Di hati beliau ini adalah sahabat yang tadi ingin bertanya apa itu nafsu yang walaupun dibungkus dengan kebaikan, apa itu kebaikan yang walaupun dibungkus dengan suatu kejahatan. Di waktu seperti itu inilah di waktu sudah berhadapan dengan Rasulullah, belum mengutarakan pertanyaan kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum terlebih dahulu. Ha, kata Rasulullah, kamu kesini ingin bertanya masalah nafsu dengan kebaikan kan, kata Rasulullah. Sahabat tadi tidak bisa lagi berkata-kata. Ini tolak ukur kita nih lah, tolak ukur apa itu kebaikan, apa itu nafsu. Yang sehingga nasihat-nasihat kita ataupun kita ngobrol dengan seseorang, apakah itu kebaikan? Kalau kita kebaikan kita teruskan ngobrol, tapi apabila itu suatu membuat seseorang itu tidak tenang hatinya, gelisah, maka jangan diteruskan kita berbicara. Terkadang kita ini berbicara pokok ngomong terus ngomong terus, ndak tahu teman di samping ngantuk, lelah hatinya mendengar apa omongan kita. Al-birru matma'annal qalbu, kata Rasulullah. Yang namanya nilai kebaikan itu apabila hati kita ini tenang. Kita bersedekah nih lah, tapi hati tidak tenang, mending tidak usah bersedekah karena itu tidak ikhlas karena Allah. Ini tolak ukur kita nih, tolak ukur untuk pribadi kita masing-masing. Kapan itu nilaian di sisi Allah baik, kapan penilaian Allah Ta'ala kamu itu melaksanakan ibadah apa juga pun itu nafsu. Matma'annal qalbu, di saat hati itu tenang lah, di saat hati tenang. Wan nafsu ma taradada fi sadri, sedangkan yang istilahnya nafsu itu, kata Rasulullah, apapun yang kita kerjakan itu nilai nafsu di sisi Allah, tidak diterima Allah. Apabila itu kita kerjakan itu daripada bisikan-bisikan syaitan, kita melaksanakannya itu di mana matarat dadapi sadri, sesuatu yang sering bolak-balik kita disuruhnya. Orang yang bolak-balik itu tidak tenang nih lah, tidak tenang. Kita mengangkat takbir, hendak mengangkat takbir lah, aduh gimana lah begini, pindah ke sini lagi, tidak tenang lagi. Berarti yang kita ingin kerjakan tadi itu nafsu. Itu nilaian Allah, kata Rasulullah. Nah terkadang nafsu ini dibungkus oleh setan itu melalui kata-kata lemah lembut. Tapi tergantung kita, di saat kita lemah lembut tersebut inilah, apabila itu nasihat kita tadi itu berdasarkan daripada hawa nafsu, kamu, kata iblis, kalau menasihati orang begini kamu harus berpikir panjang dahulu, kata-katanya bikin bagus inilah, bagus. Tapi lihat nanti orang yang mendengar nasihat tadi atau omongan kita tadi, apabila dia merasa tenang dengan kita, berarti itu bukan nafsu. Tetapinya apabila sudah diawali kalimat-kalimat kita, omongan-omongan kita atau nasihat kita dimulai dengan hawa nafsu, maka pasti orang yang menerima itu tidak tenang hatinya. Jadi banyak malah nih, mohon maaf, banyak yang datang ke rumah. Ini sudah puluhan nih lah, terus terang.
kebanyakan yang bertanya cuma satu, pertanyaannya satu-satu ini terus nih lah. Bahkan di majelis pun banyak yang bertanya, apa amalan supaya tenang hati, supaya penerang hati, supaya hati ini tenang katanya. Jadi kalau kita ambil di dalam hadis itu zikrullah, mengingat Allah. Sudah Pak Ustadz bertasbih sudah juga, ya baca sholawat sudah juga, la ilaha illallah sudah juga, tetapi hati ini tidak tenang. Nah berarti yang kita kerjakan itu adalah hawa nafsu. Sah ajakah Pak Ustadz ya membaca sholawat di depan televisi? Ini ada yang ngomong betul ya, bersalawat di depan televisi. Kalau kita berzikir tengah malam sering ndak bangun-bangun ya Pak Ustadz ya. Jadi saya itu daripada waktu kosong sambil nonton TV sambil baca sholawat. Jadi Imam Ghazali lah mengomentari yang seperti ini lah. Orang-orang yang tidak hudur atau tidak khusyuk hatinya di dalam zikirnya, karena disebabkan karena matanya masih memandang kepada dunia, telinganya ini masih fokus dengan bunyi-bunyi dunia. Ini lebih baik ketimbang orang itu tidak berzikir sama sekali. Nah bila sesuatu yang kita kerjakan itu membuat tenang hati kita, berarti itu kebaikan di sisi Allah. Berarti kita kerjakan amalan tadi itu berdasarkan, tidak berdasarkan hawa nafsu. Baca 100 tasbih ya tidak tenang hati, baca lagi sholawat tidak tenang hati, bolak balik hati ini. Nah berarti yang kita kerjakan itu nafsu. Nah bila sudah tahu yang seperti ini, ada metode nih lah, istilahnya tuh metode kalau bahasa sekarang lah. Kalau bahasa orang dahulu tuh namanya mujahadah. Karena ada istilah kitab lah, istilah di dalam ilmu tasawuf itulah, seperti kitabnya Risalatul Qusairiyah. Ada istilah yang namanya ilmu amal mujahadah. Ada istilah ilmu yang kedua mengamalkan ilmu dan mujahadah. Ada ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, lalu kita berusaha supaya ilmu tadi supaya yakin, yaitu dengan melalui usaha mujahadah atau pelatihan. Nah sama halnya kita yang segi dunia nih lah, segi dunia. Kalau orang itu ingin yakin lah, kalau orang tuh cari dulu ilmunya. Ilmu supaya badan ini kekar, berotot di sini ialah cari ilmunya. Ilmunya seperti ini, makan telur 10 biji misalnya, kuningan telur 10 biji setiap hari, jangan merokok, jangan macam-macam. Tuh, olahraga fitness sekian menit setiap hari. Kemudian malam tidur 3 gelas. Sebelum tidur minum 3 gelas air putih misalnya, itu ilmunya. Lalu kita kerjakan, makan ini, minum ini. Cuma pelatihannya cuma sekali dalam sebulan. Kira-kira punya badan yang enggak kekar enggak mungkin. Jadi semakin orang itu melatih dengan ilmunya, itu semakin menimbulkan yang namanya keyakinan. Kalau ingin memiliki keyakinan di dalam ilmu, orang itu harus selalu melatih di dalam masalah ilmu tadi. Nah sama halnya kita di dalam masalah akhirat ini, kalau kita yakin inilah perkara-perkara akhirat, itu sering-seringlah dilatih masalah hati. Karena kebenaran itu berdasarkan daripada hati, maka kebenaran inilah yang sering kita latih. Kita akan berpegang kepada kebenaran yang betul-betul benarlah apabila kita sering melatih hati. Kalau kita sering melatih akal, kalau kita sering melatih akal, kita lebih banyak ketipu ketimbang benar. Daripada lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Kenapa? Karena di akal kita ini ada dihinggapi yang namanya nafsu, itu tidak mau berpisah. Akal dengan nafsu itu selalu ada. Ya bagaimana caranya ya supaya akal kita ini tidak ditunggangi nafsu? Ada satu jalan, yaitu ilmu itu, akal itu cuma sekedar menerima ilmu, yalah. Dan gunanya akal itu untuk bertafakur, bukan untuk akal
Ma'akali. Itu satu. Yang pertama, diamkan akal kita. Di saat menerima ilmu, akal kita tuh harus diam. Jangan banyak komentar dengan apa yang kita terima daripada 5 panca indera kita. Kita melihat begini, tidak tahu nilai ilmunya. Oh, orang tuh begini-begini, aku tidak pernah ketemu ilmunya begini. Jangan komentar dulu. Akal kita jangan komentar, supaya akal kita ini jangan berdasarkan daripada nafsu. Kita diam. Satu. Yang kedua, hati kita apabila akal kita ini tenang, malah akal kita ini tenang, tidak banyak komentar terhadap mata yang kita mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, peraba kita di saat meraba sesuatu, penciuman kita dan lidah kita tidak kita komentari di saat itu, maka di saat itu pula hati kita akan tenang. Karena kalau sudah akal inilah main inilah ada sesuatu yang kita lihat, akal kita ngotak-atik begini, itu di dalam diri kita ada akuan nanti. Bila sudah ada akuan, maka kalimat aku itu ada kalimat yang pertama sama sekali yang diucapkan oleh nafsu. Waktu diciptakan nafsu, kata Allah Ta'ala, siapa aku, siapa kamu, aku, kamu. Nah, kalimat aku yang ini merasa lebih merasa lebih hebat daripada Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kalimat ini yang pertama sama sekali yang diucapkan oleh makhluk Allah Ta'ala yang bernama nafsu. Jadi bila ada akuan di dalam diri kita, maka di saat itu pula nafsu berperan. Lalu timbul kita memikirkan begini, oh harus begini caranya. Apabila seperti demikian kita kerjakan tadilah, maka hati kita tidak akan menerima. Karena hati ini adalah pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak memandang jasad kalian, Allah Ta'ala tidak memandang rupa kalian, ternyata Allah Ta'ala memandang kepada hati kita. Cuma hati di sini yang mana dipandang Allah Ta'ala? Hati-hati orang yang beriman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, bahwasanya mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Kita balik lagi, yang menenangkan hati itu ingat kepada Allah. Kesimpulannya, orang yang tenang hatinya berarti orang itu ingat kepada Allah. Yang walaupun kita ini sering lalai, hati kita inilah sering lalai. Tapi apabila kita di dalam keadaan tenang, maka itu pandangan Allah. Albirru matma'annal qalbu. Kebaikan itu di saat hati kita tenang. Jadi ada orang itu pekerjaan dunianya banyak, tangannya ini digunakan untuk mengerjakan dunia banyak, akalnya digunakan untuk mengerjakan dunia banyak. Di depan komputer, laptop, nah ini akal main semua kan lah. Tetapinya di saat itu hatinya tenang, di saat itu kebaikan. Jadi jangan dikatakanlah setiap pekerjaan dunia itu nilainya dunia, tidak. Karena di saat kita mengerjakan perkara-perkara dunia lah, apabila hati kita tenang, maka kita itu mengerjakan kebaikan di sisi Allah. Jadi yang pertama, akal kita diamkan. Akal kita diamkan. Jangan terlalu banyak berkomen lah, istilah sekarang tuh jangan terlalu banyak komen. Kemudian hati kita tenang di saat akal kita tadi diam. Jangan banyak kehendak. Istilah dalam ilmu tauhid itu jangan banyak kehendak. Maka apabila sudah akal kita diam, hati kita tenang, maka istilahnya timbul yang namanya sir atau rahasia, rahasia di dalam diri kita. Nah, orang-orang dahulu lah berzikirnya memang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, itu pada lisan kita, pada lidah kita, pada ucapan kita. Tapi karena ini lidah
Lidah ini pun terkadang pala kalau itu masuk ke dalam akal, lalu ada akuan diri kita, maka yang amalan la ilaha illallah tadi itu tidak dipandang Allah. Kenapa? Karena kita merasa diri kita yang membaca. Nah, sehingga bagaimana amalan itu supaya dipandang Allah? Di saat kita berzikir la ilaha illallah, akal kita itu jangan banyak komen, pokoknya kerjakan aja, kerjakan aja. Ada lagi istilahnya zikir hati Allah. Nah, ada lagi yang namanya zikir roh, yaitu rasa tenang. Jadi bila hati ini tenang maka akan menimbulkan suasana kita itu berada dalam ketenangan. Nah, setengah daripadanya bahwa jangan engkau ta'zimkan tadi inilah akan mereka itu sebab dunia mereka, sebab kekayaan mereka itu, atau sebab ada harta mereka itu, atau sebab kemuliaan mereka itu karena dunia sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya lagi, jika marah mereka itu akan kamu, ini orang yang kita kenal nih lah, atau memerintah akan kamu, maka janganlah engkau lawan akan mereka itu. Bila orang itu marah sama kita, bila orang itu benci sama kita, kita banyak diam. Kenapa harus banyak diam? Inilah kenapa harus banyak diam. Karena istilah diam diam di dalam semua keadaan itu istilah dalam bahasa tasawuf itu namanya as-sumtu. Sumtu itu salah satu di antara tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau, wahyu itu tidak ada lagi setelah aku, terkecuali yang namanya ru'yatus sholihah, mimpi-mimpi yang bagus. Juz'um min sittin wa arba'ina nubuwah, juz'am nubuwah. Mimpi-mimpi yang bagus itu salah satu daripada satu bahagian daripada tanda kenabian. Nya tanda kenabian itu paling banyak ada Rasulullah SAW bersabda 26, ada yang 46. Kita ambil yang paling banyak. Di antara yang 46 itu, yang pertama mimpinya baik-baik, mimpinya mimpi soleh. Dan yang kedua di antaranya as-sumtu, orang itu lebih banyak berdiam, tidak banyak komen. Nah, di dalam kitab Futuhat Khatmul Aulia orang itu 40 tanda kenabian itu ada seseorang apabila diberi satu saja adalah sifat di antara yang 46 kenabian tersebut, orang itu bisa menjadi kekasih Allah sekalipun dia itu menjadi wali yang paling rendah. Karena sulitnya akhlak daripada banyak berdiam ketimbang komentar, itu termasuk akhlak yang paling sulit. Kita diomeli oleh orang, ya, kita dicaci maki orang, ya betul. Nah, hal-hal yang seperti itu salah satu tanda daripada bahagian daripada kenabian. Nah, itu dibahas di dalam kitab sini ada 46 tanda-tanda kenabian. Bila seseorang tuh satu saja di antaranya dikasih Allah Ta'ala memiliki akhlak seperti itu, maka orang tuh termasuk di antara wali-wali Allah, sekalipun dia itu mendapatkan jabatan walinya itu wali paling rendah. Karena nabi-nabi dahulu nabi-nabi dahulu itu mereka itu mendapatkan pangkat kenabian, mendapatkan pangkat kerasulan dengan sebab nur kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang diberi dua kenabian, diberi Allah Ta'ala turun kepada Nabi Isa, maka muridnya sedikit. Jadi semakin banyak
cahaya kenabian diberikan Allah Ta'ala kepada seorang nabi, maka semakin banyak pengikutnya. Adalah nabi yang tidak memiliki murid, ada Nabi Yunus alaihissalam. Adalah nabi yang memiliki murid yang sedikit, ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi semakin banyak umatnya, maka nabi tadi itu sebenarnya di masa alam roh itu mendapatkan cahaya kenabian daripada nur Muhammad SAW itu lebih banyak ketimbang yang lain. Nah, sama umat Nabi Muhammad sama. Seandainya kata Rasulullah nih lah, ada dalam sebuah hadis dalam kitab ini nah, Ibtigha'ul Wusul li Hubbillah bimadhir Rasul, seandainya ada nabi lagi setelah aku, fa umran haqqu biha, pastilah Umar itu akan menjadi nabi. Tetapinya setelah aku tidak boleh bergelar nabi, kata Rasulullah, harus bergelar wali-wali Allah. Nah, apa di antara sampai-sampai Sayyidina Umar inilah, sampai-sampai Sayyidina Umar ini hampir mencapai titel daripada kenabian, dikarenakan Sayyidina Umar itu memiliki yang namanya mukasyafah. Satu, jadi tanda-tanda kenabian pada apabila diberikan kepada orang-orang alim, orang-orang awam, kita nih orang awam, diberikan tanda-tanda kenabian tersebut, diberikan satu saja, maka Allah Ta'ala akan memandang kita sebagai kekasihnya atau wali-wali Allah. Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Umar itu memiliki yang namanya mukasyafah, kasyaf. Yang kedua, firasat. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar ini di waktu kekhalifahan Sayyidina Umar itu Sayyidina Ali selalu sholat subuh, sholat berjamaah itu di belakang Sayyidina Umar. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali ini bermimpi. Di dalam mimpi Sayyidina Ali, sholat subuh itu diimami oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah wafat. Nah, yang menjadi khalifah pada waktu itu Sayyidina Umar. Lalu bermimpi Sayyidina Ali sholat berjamaah. Jadi kalau kita nih, nah ini salah satu takwil daripada Imam Ibnu Sirin, penafsir daripada mimpi. Apabila seseorang itu bermimpi sholat berjamaah, masjidnya itu masjid yang kita kenal, kata Ibnu Sirin, maka masjid tadi itu ahli sunnah wal jamaah. Sampean sholat masjid di sana lebih sering di sana daripada di sini, atau lebih sering di sini daripada di sana. Apabila sampean sering bermimpi sholat berjamaah, kata Ibnu Sirin inilah di dalam kitab Ta'birur Ru'ya, bila sering bermimpi sholat berjamaah, imamnya ini lah, jamaahnya ini, berarti masjid tadi, pengajian tadi di masjid itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sholat di belakang Rasulullah SAW. Di samping Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Di dalam mimpi Sayyidina Ali, selesai sholat berwirid-wiritan, Rasulullah menyendar di mihrab sana, di depan imam sana, menyendar menghadap jemaah. Nah, sama-sama berzikir, sama-sama berzikir sahabat tadi. Pada waktu itu datang perempuan membawa sebaki kurma di hadapan kepada Rasulullah. Ada hadiah, istilahnya itu, nah paket seperti ini, nah inilah habis sholat subuh dapat paket seperti ini, makanan-makanan seperti ini termasuk sunnah Rasulullah. Makanya bagusnya pengajian subuh di mana juga pun itu bagusnya ada makanan minuman, karena di zaman Rasulullah seperti ini juga. Jadi dikasih kepada Sayyidina Ali 1 biji, dimakan Sayyidina Ali. Nah, sisanya ini dibagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ali setelah mencicipi kurma yang di dalam mimpi tadi, wahai Rasulullah, enaknya kurma tadi, hendak minta lagi, ternyata habis. Nah, pada waktu itu kata Sayyidina Ali, aku terbangun karena mendengar azan subuh. Bangun, masuk ke Masjid Nabawi,
Ternyata yang menjadi imam pada waktu itu adalah Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar? Karena pada waktu itu sudah wafat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar yang menjadi khalifah, yang menjadi imam sholat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sayyidina Umar ini duduk menyendar seperti Rasulullah. Pas duduknya seperti duduk Rasulullah menghadap. Kejadiannya sama kejadian di dalam mimpi Sayyidina Ali. Duduk Sayyidina Ali menghadap Sayyidina Umar. Tak lama setelah itu kata Sayyidina Ali, datang perempuan membawa setalam atau sebaki kurma, dihadapkan kepada Sayyidina Umar. Wahai Ali, kata Sayyidina Umar, kamu maukah kurma? Oh mau, wahai Umar. Dikasih kepada Sayyidina Ali 1 biji. Dibagi kepada sahabat-sahabat yang lain, habis. Jadi kata Sayyidina Ali, wahai Umar, adakah lagi kurmanya? Kurmanya sangat enak. Wahai Ali, seandainya di dalam mimpi kamu itu, ini belum bercerita Sayyidina Ali, sudah kasap luar biasa Sayyidina Umar. Seandainya di dalam mimpi kamu itu makan kurma lebih daripada 1 biji, sebagaimana Rasulullah mengasih kepada kamu kurma cuma 1 biji, niscaya kamu akan kukasih kurma. Rasulullah SAW tidak mengasih kamu kurma lebih daripada 1 biji. Tercengang Sayyidina Ali. Itu kasab lah, kasab. Salah satu tanda nubuah seseorang, orang itu memiliki kasab, bisa mengetahui mimpi-mimpi seseorang. Jadi kita hati-hati lah, tidak bisa kita ini menghinakan, wah ini pakaiannya gembel-gembel begini. Tapi apabila kita duduk dengan beliau itu sudah mengutarakan mimpi-mimpi kita. Itu satu, mukasyafah. Di dalam bab nubuah itu mukasyafah. Nah, tahu sudah kita. Itu apabila diberikan kepada nabi-nabi dahulu di zaman Bani Israel, padahal orang tuh langsung jadi nabi. Cuma tergantung, apabila nubuah tadi itu banyak, maka banyak pula pengikutnya. Tapi apabila itu dikasih 1 cuma 2, maka nabi-nabi tersebut tidak memiliki yang namanya murid-muridnya. Nah, sama halnya bila sudah mukasyafah yang seperti itu sampai tembus kepada mimpi seseorang, seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar, maka orang itu termasuk di antara wali-wali Allah. Satu itu mukasyafah namanya dalam bab tasawuf. Nah, di antaranya lagi itu namanya firasat. Firasat. Wahdal firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi ainillah. Di dalam sabda Nabi SAW, berhati-hatilah kamu dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi ainillah, karena dia firasatnya tadi cuma memandang kepada pandangan Allah. Bila orang itu beriman punya firasat begini diutarakannya, aku ini bukan daripada diriku loh, aku seakan-akan merasa diriku begini, kamu kan begini. Lalu dikatakannya hati-hati. Bila orang itu orang beriman, orang itu alim, lalu ada firasat yang tidak diutarakannya sama kita, kamu berhati-hatilah begini. Nah, biasanya pala firasat orang yang beriman ini apabila disampaikan kepada temannya itu secara umum, tidak melalui individu. Misalnya, kamu berhati-hatilah dengan begini, aku tidak enak begini. Nah, dengan orang tua kamu hati-hati dengan itu, termasuk daripada tipu daya setan. Karena orang-orang yang memiliki firasat inilah orang-orang yang diberi Allah Ta'ala firasat di dalam hatinya, seakan-akan dia melihat kejadian yang akan datang itu firasat, tapi dia mengutarakannya itu pas secara umum, bukan secara khusus. Kalau secara khusus misalnya, aku mau ada miliki firasat tidak enak loh sama kamu, kalau kamu berteman dengan begini, nah nanti kamu bisa begini. Coba aja kalau mau tidak percaya, itu nafsu, jangan diikuti. Tapi apabila nasihatnya itu tadi, firasat yang diutarakannya tadi secara umum, berarti itu kita pandang, karena Allah Ta'ala itu tidak pernah memburukkan manusia. Satulah, Allah Ta'ala tidak pernah menggibah, kata Rasulullah. Jadi firasat yang kita ambil daripada seseorang yang mengutarakan firasatnya kepada kita, itu firasat yang kita ambil adalah firasatnya yang secara umum, tidak secara khusus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak mau menggibah, tidak mau menggosip. Kalau seseorang itu mengutarakan firasatnya
melalui secara khusus, artinya ada sangkut pautnya dengan gosip atau gibah, berarti firasatnya itu firasat syaitan. Makanya pahami firasat yang betul-betul datang daripada Allah, firasat yang datang daripada syaitan, itu harus kita kenali. Sehingga kalau kita sudah kenal, apabila seseorang itu mengutarakan firasatnya untuk kita, kita sudah bisa mengenali ini daripada syaitan-kah dia berbicara ataukah daripada Allah. Wahdar firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi ainillah. Berhati-hatilah kamu dengan firasat orang beriman, karena bahwasanya dia itu memandang dengan pandangan Allah. Nah, ini terjadilah dengan Sayyidina Umar, pernah terjadi. Jadi suatu ketika di saat Sayyidina Umar ini khutbah Jumat, ini apalah bukti yang namanya keramat itu ada. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin Rasulullah SAW, dijamin Allah Ta'ala itu akan masuk ke dalam surga tanpa melewati neraka. Itu kan ada berapa puluh orang itulah, termasuk 313 ahli Badar. Itu dijamin Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Nah, mereka-mereka ini yang berkumpul dengan Rasulullah inilah, itu tidak ada menampilkan, tidak ada diperlihatkan Allah Ta'ala keramat, tidak ada ditampilkan Allah Ta'ala, dinampakkan kepada mereka itu istilah kita sekarang tuh kewalian-kewalian mereka. Kenapa? Karena masih ada Rasulullah, karena masih ada Rasulullah. Cuma setelah wafat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki keramat yang luar biasa. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali, semua sahabat-sahabat itu dinampakkan Allah Ta'ala kemuliaannya melalui keramat. Jadi kalau orang itu mendustakan keramat itu sama mendustakan sahabat. Hati-hati. Makanya dalam kitab Khatmul Auliya inilah, orang yang mendustakan kewalian itu dikhawatirkan akan mendapatkannya bala. Bala itu bala amrih, buruk daripada akhir hidupnya, bisa su'ul khatimah. Orang yang mendustakan kewalian seseorang, bila orang itu sudah banyak mengatakan itu wali, apabila kita bisa mendustakan daripada kewalian tersebut, maka kita bisa su'ul khatimah. Nah, ini yang bahayanya. Jadi firasat orang beriman adalah itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di waktu khutbah Jumat inilah, khutbah Jumat. Sebelum khutbah, Sayyidina Umar ini mengirim utusan, mengirim utusan perang ke daerah Nahawan, kalau tidak salah, ke daerah Nahawan, untuk memerangi orang-orang kafir. Kirim pasukan, inilah kirim pasukan. Perjalanan mulai Madinah ke negeri Nahawan itu perjalanan 7 hari. Jadi hari yang ketujuh di saat itu hari Jumat, Sayyidina Umar khutbah. Wahai jariyah, sembunyi ke gunung, sembunyi ke gunung. Kok isi khutbah kan aneh begitulah. Isi khutbahnya aneh. Wahai jariyah, sembunyi ke gunung, sembunyi ke gunung. Jadi setelah selesai khutbah, selesai sholat Jumat, sahabat bertanya, wahai Umar, sampean tadi khutbah tadi kok aneh ceritanya nih. tidak apa, isi khutbahnya bukan cerita-cerita wasiat apa-apa, ternyata isi khutbahnya itu tadi sembunyi ke gunung, sembunyi ke gunung. Sayyidina Umar berdiam. Seminggu setelah itu datang utusan Sayyidina Umar yang dipimpin oleh jariyah tadi yang melakukan peperangan, bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada waktu itu Sayyidina Umar juga ada. Wahai Umar, di saat sampean mengutus kami ke negeri Nahawan, di saat peperangan berkecamuk, kami ini dihadang oleh 2 pasukan, sebelah sini, kami di tengah-tengah. Pada waktu itu bergema suara sampean, sembunyi ke gunung, sembunyi ke gunung. Coba, perjalanan 7 hari perjalanan, suara itu menggema sampai jauh ke sana. Keramatlah, keramat. Mendustakanlah kita, tidak boleh mendustakan.
Nah, dengan adanya suara sampean yang bergema tersebut, kami bersembunyi di samping gunung. Setelah musuh-musuh ini tidak melihat dengan kami sergap dari belakang. Matilah musuh-musuh dan kami mendapatkan kemenangan wahai Sayyidina Umar. Nah, inilah kata Sayyidina Umar yang kulihat pada waktu aku berkhutbah Jumat pada waktu itu. Ya. Jadi kalau dikatakan keramat itu tidak ada, seluruh sahabat itu memiliki keramat, cuma tidak banyak orang menceritakannya. Lalu kita mendustakan kewalian-walian seseorang. Nah, firasat tuh, firasat. Sahabat yang menerima suara-suara tadi itu namanya firasat. Jadi firasat tadi bisa kita benarkan, bisa kita ambil hikmahnya apabila firasat tadi itu tidak berisi yang namanya gosip atau gibah. Apabila ada di sana terselip gibah, aku aja memiliki firasat, nah kalau kamu berteman dengan si ini, kamu akan terjadi kecelakaan nantinya. Nah, itu daripada setan. Tapi kalau kita berfirasat yang secara firasat daripada pandangan Allah, berteman itu hati-hatilah. Aku memiliki firasat bila kamu berteman kepada orang-orang. Jadi yang dinasihatinya adalah yang firasat tadi itu sifat daripada sifat makhluk saja, bukan nama orangnya disebutnya. Kalau kamu berteman dengan orang pemabuk, bila kamu berjalan dengan dia, ini firasatku tidak enak, kamu akan terjadi kecelakaan. Jadi tidak menyebut namanya, itu berarti betul-betul firasat datang daripada Allah, yang Allah Ta'ala hantarkan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Apa bukti Allah Ta'ala itu tidak mau menggosip atau menggibah? Nah, jadi ceritanya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini palah sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena nih daripada Bani Israel, wahai Musa, tolong berdoa kepada Allah supaya kita ini mendapatkan hujan, supaya tanaman-tanaman subur, binatang-binatang kita, binatang-binatang ternak kita bisa minum. Ayo, kata Sayyidina Musa, kita pergi ke lapangan luas, sholat istisqa-nya di sana. Yang penting kata Nabi Musa alaihi salam, kalian berpakaian seperti orang miskin, yalah, seakan-akan kita ini miskin di hadapan Allah. Nah, tawaduk. Jangan menampilkan berpakaian yang bagus-bagus, jangan. Makanya beda sholat kita yang sholat 5 waktu dengan sholat istisqa itu beda. Bedanya apa? Pada segi pakaian. Kalau kita sholat berjemaah, kalau bisa baju-baju yang paling bagus. Artinya ini mensyukuri dan nikmat engkau wahai Allah Ta'ala dibawa ke sini. Oh, kata Allah Ta'ala, kamu itu bersyukur, ku tambah nikmat. Tapi di saat kita mau sholat istisqa, pakaian yang buruk-buruk dibawa. Supaya apa? Supaya menandakan diri kita hina, lalu kita betul-betul bertobat di hadapan Allah dengan ketawaduan kita. Nah, pada waktu itu setelah istighosah, minta kepada Allah Ta'ala, berzikir, istighosah, istisqa, minta sholat hujan. Ternyata beberapa hari tidak hujan-hujan. Lalu pengumuman lagi Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, kumpul lagi kita di lapangan, minta kepada Allah Ta'ala. Ternyata tidak dikabulkan Allah. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, wahai Allah, gerangan apa yang membuat doa saya ini, doa kami ini semua tidak sampean kabulkan? Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu orang di antara seluruh umat kamu itu yang belum bertobat kepadaku. Dia itu berbuat zalim, tidak bertobat kepadaku, ikut-ikutan aja sholat istisqa. Orang banyak ikut-ikutan juga, tapi dia tidak melakukan tobat. Nah, itu bahayanya. Kalau sudah sholat istisqa itu banyak orangnya, ternyata tidak makbul juga, berarti ada individu yang belum bertobat kepada Allah. Lalu Nabi Musa ini bertanya kepada Allah Ta'ala, siapa orangnya wahai Allah Ta'ala? Aku tidak mau ngasih tahu, kata Allah Ta'ala. Aku tidak mau ngasih tahu karena aku melarang yang namanya mencaci maki, melarang yang namanya istilah gosip atau gibah,
maka aku tidak mau menyebutkan namanya. Bila aku sebutkan, aku namanya menggibah sama kamu. Berpikir Nabi Musa, bagaimana caranya inilah supaya hujan ini turun, orang yang berdosa tadi itu betul-betul bertobat. Pengumuman lagi Nabi Musa. Ini pengumuman wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini akan diturunkan hujan apabila semua kita ini bertobat kepada Allah taala. Yang zalim berbuat tobat. Bertobat semuanya, Pak. Pada waktu itu pula langsung turun hujan. Nah, karena Allah taala tidak menyenangi yang namanya tadi gosip tadi, maka apapun yang dihadirkan Allah taala ke dalam hati kita, yang keluar dari mulut kita, apabila itu kata-kata firasat atau nasihat, maka nasihat itu datang daripada Allah Ta'ala. Apabila nasihat tadi tidak berisi yang namanya gosip, nah baru kita benarkan ilmunya tadi. Memang sulit lah, tidak bisa terhindar. Kalau di dalam kitab Allahumma sholli ala Muhammad Al-Minahus Saniyah, itu pengarang yang bernama Imam Abu Habib Asy'arani, sesuatu yang paling dibenci Allah Ta'ala, yang mengakibatkan seseorang itu tidak naik derajatnya di sisi Allah, yaitu gosip. Jadi ibadah apa aja pun baik, kalau kita nilai tinggi sudah nilai ibadah kita, amaliyah kita ini semakin tua semakin banyak, ternyata tidak ada perubahan diri kita, akhlak kita ya begitu-begitu juga misalnya itulah, itu pertanda bahwasanya amalan kita itu ditolak Allah Ta'ala, yang mengakibatkan, kata Imam Abu Bakar Asy'arani dalam kitab Al-Minasih, mengakibatkan seseorang itu tidak tinggi derajatnya, semakin tua semakin banyak ibadahnya, ternyata begitu-begitu pula tidak ada hidayah di dalam dirinya, tidak ada sangka-sangka baik di dalam dirinya, maka orang itu disebabkan karena gosip. Nah, dalil beliau tak sedikit lagi lah. Dan setengah daripadanya lagi bahwasanya jangan engkau suka kepada mereka itu, sebab memuliakan mereka itu akan kamu. Jangan memuliakan orang karena awal mulanya dia memuliakan kita. Janganlah engkau suka kepada mereka itu, sebab memuliakan mereka itu akan dikau, dan sebab banyak memuji mereka itu akan kamu, dan sebab menyatakan banyak sayang kepada kita. Karena jikalau engkau periksa hakikat yang demikian itu, niscaya tiada engkau dapat akan dia. Kalau seandainya kita tuh berpikir lagi, kata Imam Ghazali, berpikir lagi, orang itu memuliakan kita karena dia memandang kita banyak harta. Orang itu memuliakan kita karena kita banyak membantu dia. Maka janganlah kita merasa suka, kata beliau. Jangan merasa suka. Karena sebenarnya orang yang berbuat baik itu karena mereka itu ada yang mau diambilnya daripada diri kita. Dia berbuat baik supaya kita ini membalas dia itu apa? Supaya kita membalas kita ini berbuat baik sama dia. Jangan terlalu suka. Nah, jadi ikatan jangan terlalu suka apabila orang itu berbuat memuliakan mereka itu akan dikau, apabila sebab mereka itu memuji kepada kita, apabila sebab mereka itu banyak sayang kepada kita, lalu kita merasa suka. Yang disuruhkan Rasulullah SAW itu adalah membalas kebaikan, bukan merasa suka dengan kebaikan orang. Ini hati-hati, ini beda. Kita disuruh Rasulullah SAW adalah membalas kebaikan, bukan merasa suka dengan kebaikan orang. Kalau kita merasa suka dengan kebaikan orang, lalu kita membalas, ini dia kemarin mengasih aku uang 100.000, hari ini ku traktir makan jar. Nah, itu tidak ikhlas namanya. Itu karena kebaikan orang tadi. Padahal kalau kamu tilik, kata Imam Ghazali di dalam hatinya, niscaya kamu tidak akan mendapatkan kebaikan daripada dirinya.
Dia pun menuntut pahala sama Allah Ta'ala. Kenapa kita terlalu merasa suka? Kita ini sebagai alat nih lah, kita ini sebagai alat kebaikan manusia. Jadi kebaikan alat itu membalas kebaikan alat lagi. Jangan menjadi kesukaan kita. Kita suka dengan seseorang karena dia berbuat baik dengan kita. Bukan itu yang disuruhkan Rasulullah. Yang disuruhkan Rasulullah, apabila orang melakukan kebaikan, fajizhu, kata Rasulullah, balas dia dengan kebaikan. Bukan merasa senang dengan kebaikan orang. Kalau kita memandang seperti itu, pokoknya orangnya ini baik terus, dia baik terus. Pokoknya bila kita tidak ke undangan sana, wah nanti gimana gitulah ya. Nah, ada istilah gimana gitu, nah berarti kita memandang orang itu tadi bukan mendatangi undangannya, bukan karena niatan kepada Allah, tetapi karena takut kita akan kehilangan kebaikan yang pernah diberikan dia kepada kita. Bila itu yang kita terpandang dalam hati, Pak, lalu suatu saat orang tadi tidak berbuat baik sama kita, kita sakit hati. Sakit hatinya kita ini Pak dikarenakan dua aja. Kita ini sakit hati karena dua. Yang pertama, karena kita kehilangan daripada kebaikan seseorang. Satu. Kenapa kita merasa kehilangan kebaikan seseorang? Dikarenakan kita memandang orang itu baik, bukan Allah yang berbuat baik kepada dianya. Yang kedua, kenapa kita itu sakit hati? Dikarenakan kita merasakanlah yang namanya perihnya keburukan seseorang kepada kita. Kalau kita pandang hakikatnya lagi, Allah Ta'ala menghantarkan dia berbuat baik kepadaku supaya aku ini bersyukur. Orang tanda syukur itu, kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lalu kita ucapkan terima kasih, lalu kita balas kebaikannya. Kalau tidak mampu dengan ucapan, dengan harta, dengan ucapan terima kasih atau dengan doa. Itu satu. Kalau kita pandang ke sana tilik, ini orang berbuat baik sama kita, kita balas, kita doakan. Tidak disuruh kita merasa suka dengan kebaikan orang tadi. Nah, yang kedua, Allah Ta'ala menghadirkan yang namanya makhluk yang membuat kita sakit hati atau memberikan kejelekan. Kita pandang di sana Allah Ta'ala ingin bersedekah pahala sama kita melalui orang ini, lalu kita sabar. Nah, orang itu kenapa tidak sabar? Karena di saat dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium sesuatu, mencicip sesuatu atau meraba sesuatu, akalnya langsung berkomentar. Itu tadi. Padahal kita kalau kita simpulkan kalimat la ilaha illallah, ini yang terakhir dalam pengajian kita. La ilaha illallah, kalau kita simpulkan lebih simpul lagi, yang supaya panca indera kita ini lah yang menghabarkan kepada akal kita, yang akal kita ini membawa kabar lagi kepada hati kita, lalu hati kita ini tenang. Itulah yang namanya zikir. La ilaha illallah, kata Ibnu Abbas dahulu, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat terkecuali Allah. Tidak ada yang menghinakan, memuliakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi dan mencegah pemberian Allah. Ini yang secara umum. Tapi disempitkan lagi oleh ulama-ulama kita, apalah arti la ilaha illallah itu tidak ada gerak dan diam terkecuali Allah. Kalau kita berhakikat begini, apalah ini perbuatan Allah. Bagaimana dengan benda mati? Perbuatan Allah lah, semua perbuatan Allah. Kalau kita berhakikat di hati kita ini, supaya hati kita ini tenang lah, tidak bersangka buruk dengan seseorang, lalu kita berhakikat, oh ini perbuatan Allah, oh ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Bagaimana dengan benda mati? Sedangkan benda mati datang dari Allah. Manusia bergerak atau makhluk bergerak datang daripada Allah. Nah, lalu disimpulkan lebih sempit lagi bahwasanya gerak dan diam itu adalah daripada Allah. Jadi kita melihat benda atau apa juga pun selalu membuat zikir, lalu masuk ke akal kita. Bila sudah
akal kita ini dibanyaki zikir, pemahaman seperti itu, apalah nafsu tidak terlalu berperan lagi. Lalu dia menghabarkan kepada hati kita, lalu hati kita ini tenang. Makanya dalam kita berzikir, nah yang kita perhatikan tuh gerak dan diam tangan kita. Karena kita sudah paham gerak dan diam itu izin Allah. Nah, jadi akal kita ini apabila diingatkan kepada Allah, itu nafsu akan lepas. Bila sudah akal ini berdasarkan ilahiyah ketuhanan, maka hati ini selalu akan menerima. Lalu timbul tenang. Jadi kenapa zikir kita itu tidak membuat hati kita tenang? Dikarenakan akal yang menerima zikir tadi itu masih berdasarkan hawa nafsu. Kenapa berdasarkan hawa nafsu? Dikarenakan kita masih ada keinginan. Jadi supaya jangan banyak keinginan, banyak-banyak akal kita ini yang menerima daripada mata, kabar daripada mata, kabar daripada telinga dan lain sebagainya, kita ingatkan gerak dan diam itu datang daripada Allah. Lalu akal kita ini sehat menerimanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam petunjuk Allah dan taufiknya, sehingga kita bisa mengamalkan semua apa yang telah kita pelajari, kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.